kita sudah menghitung tahun ini 2 miliar per desa cukup, nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi 5 miliar per desa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sekaligus bakal calon wakil presiden atau bacawa pres menyampaikan janji jika terpilih menjadi wapres pada Pilpres 2024. Ia mengatakan akan menaikkan dana desa dari 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Caimin ketika memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama Kiai dan Bunyai se-Jawa Tengah bagian barat di Ponpes Al-Qobah, Tebu Ireng, Jawa Timur pada Minggu 10 September. Dalam acara itu, Caimin juga berjanji akan memperjuangkan dana desa tersebut jika pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Caimin terpilih menjadi pemenang pada Pilpres 2024. Kemudian Caimin juga bertemu dengan para kiai dan ketua DPC PKB se-Jawa Timur saat berada di Jombang untuk melakukan konsolidasi politik. Dalam pertemuan itu, Caimin juga menceritakan proses koalisi hingga deklarasi dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Ia juga mengaku bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh secara mendadak sambil mereka makan malam bersama. Dalam jamuan makan malam bersama Surya Paloh kala itu, menurut Caimin, kemudian muncullah tawaran untuk bergabung menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Menjawab ajakan Surya Paloh, Caimin pun menjelaskan ia meminta waktu 2 hari untuk melakukan konsolidasi dan melaporkan ajakan dari Surya Paloh kepada seluruh kiai PKB. Dan akhirnya, menurut Caimin, sejumlah kiai pun merestui dan menyetujuinya. Hingga akhirnya dilakukan deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit, Surabaya. Dan itu nampaknya takdir. Begitu pulang dalam Rakornas, teman-teman seluruh Indonesia menyatakan Ketua Umum dan PKB harus mengambil langkah cepat dan tepat sehingga PKB tetap bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Nah, ketika penugasan baru dalam waktu cepat mengambil langkah itulah tiba-tiba Pak Surya Paloh mengajak pertemuan makan malam. Saya mengira pertemuan ini penjajakan, namanya seperti juga perjodohan. Ada proses yang namanya saling bertanya dan saling melihat peluang dan kemungkinan. Tetapi di pertemuan itu diskusinya panjang lebar. Kesimpulannya Nasdem punya calon presiden, PKB punya calon presiden. Dua-duanya saya ditanya, PKB targetnya apa? Targetnya calon presiden. Nasdem apa targetnya? Targetnya sama, calon presiden. Sama-sama calon presiden, ini gak ada yang ngalah. Daripada gak ada yang ngalah, kata Pak Surya Paloh, sekarang saya maunya jelas. Nasdem sudah punya calon presiden, PKB mau nggak calon wakil presiden? Kalau mau sekarang juga salaman, kalau nggak mau kita tidak usah ketemu lagi sampai nanti akhir pemilu, katanya begitu. Saya bilang jangan bercanda, saya bilang. Saya harus lapor ke kiai-kiai dulu, saya harus sosialisasikan ke pengurus-pengurus, saya minta waktu 2 hari. Akhirnya saya telepon para masyayikh Dewan Syuro, bahkan saya sempat mengumpulkan beberapa kiai sepuh yang ada di Jakarta, kemudian Pak Halim saya suruh langsung pulang ke Jawa Timur, pagi-pagi, keliling ke kiai-kiai sepuh di Jawa Timur, kabari hasilnya maksimal jam 5 sore. Apa respon dan jawaban para kiai? Jam 5 sore. Itu berarti tanggal 30. 30, Halim muter Jawa Timur. Akhirnya kita mendapat kabar, alhamdulillah rata-rata semua para kiai bersepakat. PKB tidak ada jalan lain, apapun yang terjadi harus nyalon.